Persaingan bisnis yang semakin ketat membuat para pelaku bisnis harus terus memutar otak agar mereka bisa bertahan dengan bisnis yang digelutinya. Salah satu jenis bisnis yang kini tingkat persaingannya semakin tinggi adalah konter pulsa. Perkembangan teknologi yang ada saat ini membuat hampir semua orang dari berbagai kalangan menggunakan smartphone. Tentu saja, untuk menyambungkannya dengan sinyal internet, smartphone harus menggunakan paket data yang diisi dengan pulsa. Dengan adanya fenomena tersebut, tak ayal jika konter pulsa kini mulai menjamur. Sebagai prospek bisnis yang cukup bagus, saat ini usaha konter pulsa banyak digandrungi. Bagi Anda yang ingin membangun sebuah bisnis konter pulsa, berikut ada 10 tips yang bisa dilakukan agar tetap eksis di tengah menjamurnya konter pulsa saat ini. Yang pertama, mulailah dengan berjualan pulsa dahulu. Sebagai langkah awal dalam rencana Anda untuk membuka sebuah gerai pulsa, sebaiknya mulailah dengan berjualan pulsa terlebih dahulu. Sambil melakukan perencanaan usaha yang matang demi kesuksesan Anda untuk membuka konter pulsa. Untuk memulai jualan pulsa tidak membutuhkan modal besar. Anda hanya perlu menyiapkan sebuah HP dan mengisi saldo pulsa. Dan setelah itu, Anda bisa langsung berjualan. Keuntungan jika Anda berjualan pulsa terlebih dahulu sebelum membuka konter pulsa ialah Anda bisa mendapatkan pelanggan. Sehingga ketika Anda buka konter pulsa nanti, Anda tidak kebingungan meskipun belum ada pembeli yang datang di kios pulsa Anda. Di samping itu, Anda juga sudah menguasai ilmu bagaimana cara jualan pulsa sehingga saat buka konter pulsa nanti, Anda sudah lancar dalam melayani pembeli. Yang kedua, pilih distributor pulsa yang terpercaya. Untuk mulai berjualan pulsa, langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah memilih distributor pulsa. Pilihlah distributor pulsa elektrik yang terpercaya dan berkualitas agar Anda lancar dalam menjalankan bisnis ini. Hindari memilih distributor atau agen pulsa yang sering mengalami gangguan seperti saldo pulsa masuknya telat atau pelayanannya kurang memuaskan. Meskipun mereka menawarkan harga yang cukup murah. Percuma Anda memiliki agen pulsa murah namun sering lambat merespon pesanan Anda. Pulsa yang Anda pesan tidak masuk-masuk, Anda mengirim pulsa ke konsumen sering gangguan dan lain sebagainya. Jika itu terjadi tentu tidak bagus untuk perkembangan bisnis pulsa Anda. Yang ketiga, menetapkan harga jual yang sesuai. Setelah Anda mendapatkan supplier atau agen pulsa untuk mengisi saldo pulsa Anda. Langkah selanjutnya ialah mulai menawarkan usaha pulsa Anda ke keluarga, tetangga, dan teman-teman Anda. Tetapkan harga jual yang sesuai dengan pasaran harga pulsa saat ini. Atau Anda bisa melihat dari harga kulakan Anda dari agen, kemudian hitung berapa keuntungan yang ingin Anda ambil dari setiap transaksi pembelian pulsa. Sebaiknya jangan jual harga pulsa terlalu murah, meskipun bisa membuat bisnis pulsa Anda laris manis, tetapi Anda mungkin tidak bisa mengambil banyak keuntungan. Jangan sampai Anda malah merugi akibat penetapan harga yang terlalu murah. Begitu juga sebaliknya, jangan memasang harga terlalu mahal. Karena jika Anda melakukannya, maka para pelanggan akan malas membeli di tempat Anda. Oleh sebab itu, juallah pulsa sesuai harga rata-rata di pasaran. Dengan begitu Anda bisa memperoleh keuntungan yang bisa Anda jadikan untuk mengembangkan usaha konter pulsa. Yang keempat, hindari konsumen berhutang. Jika modal yang Anda miliki terbatas, sebaiknya jangan biarkan konsumen berhutang. Karena Anda masih dalam tahap memulai bisnis. Kalau modal awal Anda sudah banyak dihutang, itu akan menyulitkan Anda melakukan perputaran modal untuk bisnis. Tapi terkadang ada kalanya keluarga atau teman ngebon pulsa, Anda tentu merasa tidak tega jika tidak melayaninya. Tidak masalah Anda memberikan hutang kepada mereka dengan catatan memberikan batas limit pembayaran. Misalnya awal bulan harus sudah bayar, dengan begitu Anda bisa memutar modal untuk membeli saldo pulsa kembali. Yang kelima, memilih lokasi usaha yang strategis. Sebenarnya dimanapun Anda berjualan, bisnis pulsa pasti akan laku. Itulah sebabnya jualan pulsa bisa dilakukan di mana saja tanpa memerlukan tempat usaha. Karena hampir semua orang membutuhkan pulsa. Namun jika Anda ingin menjaring konsumen yang lebih banyak,
Maka Anda harus memiliki tempat khusus untuk berjualan, yakni membuka konter pulsa. Membuka konter pulsa juga bisa dilakukan di mana saja, termasuk di rumah Anda sendiri. Akan tetapi, jika rumah Anda jauh dari keramaian, kemungkinan dapat banyak pelanggan pastinya akan sulit. Solusinya adalah dengan menyewa tempat untuk buka kios pulsa. Carilah lokasi usaha yang strategis agar banyak orang mudah menjangkau konter pulsa. Lokasi usaha yang cocok untuk berjualan pulsa tentunya di pinggir jalan yang ramai lalu lalang kendaraan. Ketika Anda bisa memperoleh lokasi yang tepat, diharapkan omset penjualan pulsa Anda bisa meningkat berkali-kali lipat. Yang keenam, sewa tempat dan beli peralatan. Untuk mendapatkan lokasi yang strategis, tentunya Anda harus mengeluarkan biaya untuk sewa tempat. Anda bisa menyewa kios kecil yang sudah jadi. Ukuran standar kios jualan pulsa biasanya memiliki luas 2x2 meter atau 3x3 meter. Untuk kios yang memiliki luas 3x3 meter, harga sewanya bervariasi. Tergantung daerah dan juga tingkat keramaiannya. Setidaknya Anda harus menyiapkan dana untuk 1 tahun sewa tempat. Akan lebih ringan jika Anda bisa mendapatkan harga sewa per bulan. Dengan begitu, Anda tidak perlu mengeluarkan banyak modal hanya untuk sewa tempat usaha. Selain sewa tempat, Anda juga perlu menyiapkan modal untuk membeli segala peralatan berjualan. Beberapa peralatan yang dibutuhkan diantaranya handphone bekas, meja etalase, kursi, rak untuk aksesoris, banner, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, menjual kartu perdana dan voucher internet. Kalau hanya jualan pulsa, Anda tidak membutuhkan konter. Cukup jualan pakai handphone saja. Karena Anda ingin membuka konter pulsa, tentu tidak lengkap jika tidak menjual kartu perdana dan voucher internet. Namun jangan juga terlalu banyak menjual kartu perdana dikarenakan produk yang satu ini memiliki masa aktif tertentu. Anda bisa menyediakan 5 buah kartu perdana per operator. Utamakan membeli kartu perdana operator ternama, dan usahakan kulakan kartu yang memiliki masa aktifnya cukup lama sehingga kesempatan untuk terjual lebih besar. Begitu juga dengan voucher internet, belilah voucher internet yang banyak dicari pelanggan. Sediakan voucher lengkap sesuai dengan produk yang ditawarkan operator tersebut. Karena para pelanggan ada yang mencari internet kuota kecil maupun yang besar. Yang kedelapan, lengkapi dengan aksesoris handphone. Nah, agar konter pulsa Anda lebih lengkap, Anda juga bisa sekalian menjual aksesoris handphone. Untuk mendapatkan harga yang murah, Anda bisa kulakan di agen aksesoris HP yang menjual secara grosiran. Namun Anda harus memperhitungkan secara matang jika modal yang Anda miliki terbatas. Karena tidak banyak konsumen yang membeli aksesoris di konter pulsa. Mereka tentu lebih memilih membeli di tempat khusus jualan aksesoris. Anda bisa memulai jualan aksesoris jika jualan pulsa dan kartu perdana Anda sudah mulai lancar dan banyak pelanggan, sehingga sedikit keuntungan tersebut sebagian bisa dibelikan aksesoris untuk menambah jualan Anda. Yang kesembilan, cara promosi usaha konter pulsa. Agar Anda bisa mendapatkan omset seperti yang saya sebutkan di atas, maka Anda harus melakukan promosi agar konter pulsa Anda cepat dikenal orang. Cara promosi konter pulsa sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang paling pertama tentu saja dekorasi tempat jualan Anda minimal benar-benar terlihat seperti konter pulsa pada umumnya. Usahakan dari jauh pun kelihatan sehingga pelanggan akan condong membeli pulsa di tempat Anda. Pasang papan jual pulsa LED yang cukup besar agar terlihat saat malam hari. Begitu juga papan daftar harga kuota internet, tempatkan di depan kios Anda sehingga pelanggan tertarik membeli kuota internet di tempat Anda. Yang lebih penting lagi, pelayanan Anda terhadap konsumen. Berikan pelayanan yang memuaskan agar mereka merasa nyaman membeli pulsa di tempat Anda. Yang ke-10, resiko dan tantangan buka konter pulsa. Setiap bisnis apapun, pasti memiliki resiko yang harus Anda hadapi. Tidak terkecuali bisnis konter pulsa. Meskipun dibilang usaha yang tidak ada matinya, bisnis konter pulsa tetap memiliki resiko kerugian. Banyaknya saingan ini tentu membuat kesempatan Anda mendapatkan banyak pelanggan cukup sulit.
Anda harus berbagi konsumen dengan konter pulsa yang lain. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri untuk Anda. Menjual kartu perdana dan voucher internet juga memiliki resiko habis masa berlakunya. Hal ini bisa diantisipasi dengan kulakan kartu perdana yang memiliki masa tenggang cukup lama. Anda juga tidak perlu menjual terlalu banyak, cukup jual kartu perdana dan voucher internet sesuai kebutuhan saja agar perputaran modal Anda tidak macet. Yang terakhir, sabar dan pantang menyerah. Poin terakhir ini menjadi hal harus Anda miliki dalam menjalankan bisnis apapun. Apalagi jualan pulsa yang notabene Anda memang memiliki banyak kompetitor. Anda harus sabar jika memang di awal memulai usaha ini tidak banyak yang datang membeli pulsa. Bagaimanapun juga konsumen mungkin sudah memiliki tempat langganan lain. Tapi lamban laut pembeli pasti akan datang juga. Jika pelayanan dan harga yang Anda tawarkan cukup terjangkau, saya yakin akan banyak yang menjadi langganan di konter Anda. Usaha konter pulsa memang menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Yang terpenting Anda mesti sabar menunggu jika ingin konter pulsa Anda ramai pelanggan. Cobalah tips-tips di atas agar Anda sukses dalam menjalankan bisnis ini.